Bagaimana pengadilan akhirat itu terjadi? Apakah seperti pengadilan di kehidupan kita di muka bumi ini? Oh, terlalu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tasawuf, dalam episode kali ini saya ingin mengajak Anda untuk lebih fokus melihat hari pengadilan. Bagaimana pengadilan akhirat itu terjadi? Al-Quran bercerita bahwa saat pengadilan itu kita ini bisa menghitung perbuatan kita sendiri. Ada malaikat-malaikat yang memang tugasnya merekam seluruh amal perbuatan kita. Berapa banyak kita melakukan kebaikan, berapa banyak kita melakukan kejahatan. Tetapi jangan dibayangkan itu seperti kita mencatat di atas kertas begitu. Karena sejak kecil dulu kita ngaji, mendapat gambaran. Siapa itu malaikat yang bertugas untuk merekam perbuatan manusia? Dikenalah malaikat Raqib dan Atid. Ada dua malaikat, katanya duduk di pundak kanan, pundak kiri. Allah itu menugaskan malaikat, dan malaikat itu adalah makhluk yang sangat canggih, yang digambarkan oleh Al-Quran memiliki kecepatan cahaya. Digambarkan sayapnya 2, 2, 3, 3, 4, 4. Mereka melesat saling mendahului, bahkan bisa masuk ke dimensi-dimensi langit yang lebih tinggi. Dari langit 1 ke langit 2, langit 3, sampai langit yang ke-7, sampai di Sidratil Muntaha saat beliau membawa Rasulullah Mi'raj. Bahkan di lain waktu malaikat itu bisa menjelma menjadi manusia saat dia menemui Siti Maryam untuk menyampaikan berita bahwa Siti Maryam akan hamil. Ya, di lain waktu lagi dia nampak kepada Nabi Muhammad dalam wajah yang aslinya. Sahabat sekalian, makhluk cahaya inilah yang ditugasi oleh Allah untuk merekam perbuatan manusia. Teknologi rekaman pada peradaban manusia itu berkembang. Mulai dari zaman prasejarah, seluruh peristiwa itu direkam oleh otak kita, oleh mata kita, pendengaran kita, kemudian dimasukkan dalam memori otak kita, dan kemudian kita mengingat. Lebih maju lagi, kemudian ditulis di atas kertas, di atas tulang, di atas kulit, di atas kayu, dipahat pada batu, dan seterusnya. Lebih maju lagi teknologinya berkembang, kita mengenal rekaman dengan menggunakan pita magnetik. Lebih maju lagi teknologinya adalah VCD. Lebih maju lagi DVD. Dan seterusnya ini akan berkembang terus. Yang paling maju, ya, paling mutakhir adalah teknologi optik. Malaikat itu adalah makhluk cahaya. Jadi dia memiliki teknologi yang sangat canggih, sangat paham tentang teknologi cahaya itu. Merekam seluruh amalan, seluruh peristiwa, seluruh kejadian yang ada di jagat raya ini. Mereka lah yang mencatat. Khususnya dalam konteks yang sedang kita bicarakan ini adalah amal perbuatan manusia. Dan ini nanti akan diputar pada saatnya di hari pengadilan. Sahabat, bagaimana malaikat itu merekam perbuatan kita? Al-Quran bercerita, idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Di sekitar kita ini, di kanan kita, di kiri kita, di hadapan kita, di belakang kita, itu ada dua makhluk, ya, malaikat yang bergerak saling bergantian, dan mereka mencatat perbuatan kita. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang lolos kecuali di dekatnya ada raqibun atid. Kata raqibun atid ini maknanya sebetulnya adalah pengawas yang selalu hadir. Tapi kemudian dipinjam jadi namanya malaikat Raqib dan Atid. Digambarkan malaikatnya duduk di pundak kanan, pundak kiri, dan seterusnya, sangat manual. Padahal kalau kita mengacu pada penjelasan Al-Quran, malaikat itu adalah makhluk cahaya. Cahaya itu memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Berapa kecepatan cahaya itu?
1 detik bisa melesat menempuh jarak 300.000 kilometer. Itulah kecepatan cahaya. Kalau ditembakkan untuk berkeliling bumi, bumi itu kelilingnya kurang lebih 40.000 kilometer. Maka kecepatan cahaya yang 1 detik bisa menempuh 300.000 itu, kalau ditembakkan berkeliling bumi, dia akan bisa berkeliling bumi berapa kali? 300.000 bagi 40.000, 7,5 kali. Jadi 1 detik cahaya itu bisa berkeliling bumi 7,5 kali. Itulah bahan dasar malaikat. Jadi ngapain kita menggambarkan malaikat itu duduk, diam, nongkrong di pundak kanan, pundak kiri seseorang? Kalau dihitung dengan menggunakan mekanika atau fisika modern, ya, itu lebih dahsyat lagi. Kenapa? Karena sesuatu yang bergerak dengan kecepatan tinggi itu akan terjadi relativitas waktu. Di Al-Quran digambarkan seharinya malaikat itu bisa setara dengan 50.000 tahunnya waktunya manusia. Ta'rujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Naik para malaikat dan ruh atau Jibril kepada Allah dalam waktu sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Kalau angka dalam surat Al-Ma'arij tadi dimasukkan ke situ, sehari setara dengan 50.000 tahun, maka kalau dihitung akan didapatkan kecepatan malaikat saat itu adalah mendekati kecepatan cahaya 0,9999 sampai 15 angka di belakang koma, dan angka terakhirnya adalah angka 8. Kalau itu dimasukkan ke dalam rumus itu, maka akan ketahuan bahwa saat malaikat bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya itu, waktu seharinya malaikat itu akan setara dengan 50.000 tahunnya manusia. Dahsyat banget. Jadi ngapain kita gambarkan malaikat itu nongkrong di pundak kanan, pundak kiri? Ketika ini didekati dengan pendekatan sains modern itu, kita dapat gambaran, satu, bahwa dia 1 detik bisa berkeliling bumi 7,5 kali. Yang kedua, kalau kecepatannya sangat tinggi dan itu dihitung dengan menggunakan pendekatan sains modern atau fisika modern, maka sesungguhnya waktunya menjadi relatif. Dia ngamati sehari saja, peradaban manusia, sejarah itu bergerak sejauh atau selama 50.000 tahun. Belum lagi kalau malaikat itu bergerak dengan kecepatan penuh, kecepatan cahaya. Coba dimasukkan ke dalam rumus itu ya. T sama dengan T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kalau V kuadratnya adalah cahaya, berarti C kuadrat dibagi C kuadrat itu 1. Maka angka di dalam akar itu 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Akar 0 adalah 0. Maka waktu 0 dibagi, ya waktu 0 itu waktu standar manusia T0, dibagi dengan 0 menjadi tidak berhingga. Jadi artinya apa? Malaikat ketika bergerak dengan kecepatan cahaya penuh, waktu bagi dia menjadi tidak berhingga. Itu artinya apa? Malaikat tidak terikat oleh waktu ketika dia bergerak dalam kecepatan cahaya. Dalam waktu yang bersamaan dia bisa berada di sini, di situ, di sana, di seluruh penjuru jagat raya. Malaikat itu ketika bergerak dengan kecepatan cahaya, maka dalam waktu yang bersamaan dia bisa menyelesaikan banyak masalah. Jadi jangan membayangkan mencatatnya satu-satu gitu ya. Enggak. Atau mencabut nyawa itu satu-satu, enggak. Satu malaikat itu bisa mencabut secara paralel nyawa-nyawa manusia di seluruh muka bumi dalam waktu yang bersamaan. Sahabat tasawuf, makhluk seperti inilah yang ditugasi oleh Allah untuk merekam perbuatan kita. Dalam fisika digambarkan ruang ini sebetulnya adalah lautan energi. Seluruh aktivitas kita ini tidak ada yang lolos, karena dia akan mengubah struktur energi alam semesta. Jadi secara sederhana, dimanapun kita berada, mulai dari pikiran kita, perasaan kita, ucapan kita, apalagi perbuatan kita, semua itu terekam di tempat kita berada.
Kata Al-Quran, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang lolos kecuali di dekatnya ada raqibun atid, pengawas yang selalu hadir merekam kita di dalam ruang 3 dimensi ini. Sahabat sekalian, pada saatnya nanti Allah akan membuka kembali rekaman ini saat pengadilan akhirat. Bagaimana gambarannya? Rekaman dalam ruang 3 dimensi ini akan ditampilkan lagi, kata Al-Quran, yauma tubelas sarair. Pada hari tidak ada rahasia lagi. Sekarang ini kan banyak rahasia kita. Pikiran kita rahasia, perasaan kita rahasia, kita sembunyi-sembunyi melakukan sesuatu rahasia, berada di balik dinding rahasia, masuk ke kamar hotel dikunci tolah-toleh, katanya nggak ada yang melihat, padahal ruangan itu merekam dia. Kenapa? Karena sesungguhnya malaikat selalu bersama dengan dia dalam jarak yang sangat dekat. Kata Al-Quran, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, dan Allah mengetahui persis apa yang dibisikkan oleh jiwanya. Itu menggunakan kata nahnu. Itu artinya kami, Allah beserta para malaikat itu sangat dekat dengan kita. Kita seakan-akan tidak dilihat oleh siapapun, padahal sesungguhnya di dekat kita, bersama dengan kita itu ada malaikat yang terus mencatat perbuatan kita. Pada jarak berapa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Jadi sahabat sekalian, pada hari kiamat ketika kita dibangkitkan, dimintai pertanggungjawaban, putarlah rekaman itu. Di mana? Ya di ruang 3 dimensi ini. Sekarang ini teknologinya sudah menunjukkan bukti bahwa rekaman aktivitas seseorang itu bisa ditampilkan secara holografik, hologram. Sahabat sekalian, di saat pengadilan akhirat itu rekaman kita akan diputar kembali, ditampakkan yang dulu tidak tampak. Kata Al-Quran, fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Kami singkapkan tabir dari pandanganmu, maka penglihatanmu sangat tajam saat itu. Sangat tajam. Yang sekarang nggak kelihatan, kelihatan. Asmi bihim wa absir. Ajaib, pendengarannya tajam, penglihatannya juga tajam. Yauma yasma'una sayhata bil haq, kata Al-Quran. Itulah hari di mana akan diperdengarkan suara dengan sebenar-benarnya. Sahabat sekalian, sekarang ini suara kita, gambar-gambar penglihatan yang kita dapat tangkap dengan panca indera kita itu sesungguhnya adalah semu belaka. Saya kasih gambaran sedikit. Telinga kita ini hanya bisa mendengar frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Di bawah 20 Hz nggak kedengaran, di atas 20.000 Hz juga nggak kedengaran. Jadi artinya apa? Suara yang bisa kita dengar ini sesungguhnya adalah cuma sebagian kecil dari suara yang sesungguhnya. Tapi ini rahmat, karena Allah membatasi pendengaran kita. Anda bisa bayangkan kalau pendengaran kita saat ini tidak dibatasi oleh Allah, kita bisa mendengar segala sesuatu yang lemah sekalipun. Ya, ada binatang-binatang kecil lagi bicara, lagi ngobrol, kita bisa mendengarkan. Ada orang ngobrol non jauh di sana, di benua Amerika, di benua Eropa, di Timur Tengah, di Australia, kedengaran. Jadi tidak terikat ruang dan waktu dan jarak, masa lalu, masa depan, semuanya kedengaran. Maka celakalah kita, hidup kita malah tidak karu-karuan, karena kita tidak akan bisa menikmati indahnya suara dalam kehidupan ini. Termasuk penglihatan. Penglihatan kita dibatasi, terlalu kecil nggak kelihatan, kecil sekali nggak kelihatan, terlalu besar nggak kelihatan, karena jangkauan sudut pandang mata kita. Terlalu gelap tidak kelihatan, terlalu terang juga tidak kelihatan. Terlalu jauh tidak kelihatan, terlalu dekat nempel di mata juga tidak kelihatan. Artinya itulah keterbatasan kita ketika di dunia ini. Tetapi waktu di akhirat nanti Allah akan mempertajam itu. Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal
yauma hadid. Allah singkapkan keterbatasan-keterbatasan panca indera itu, dan kalian pendengaran maupun penglihatan kalian akan menjadi sedemikian tajamnya. Allah akan memutar seluruh rekaman itu. Didampingi oleh malaikat kita, malaikat yang merekam, malaikat penyaksi, malaikat penggiring, kata Al-Quran. Sampai saat pengadilan itu, kita akan didampingi oleh malaikat-malaikat yang telah menjadi pendamping kita selama kita hidup di dunia. Kata Al-Quran kemudian apa? Cukup kamu menghitung, mengkalkulasi, menghisap amalanmu sendiri. Mulut tidak lagi bicara. Yang bicara adalah tangan, kaki, dan tubuh-tubuh kita, anggota tubuh kita. Itu maksudnya apa? Kita ini akan disaji dengan bahasa tubuh, bukan lagi bahasa verbal. Tangan yang mencuri, tangan yang korupsi, tangan yang berbuat jahat, kelihatan karena apa? Yang diputar adalah video. Kita jadi langsung melihat, oh tangan kita, kaki kita melangkah kemana, bahkan pikiran kita itu bisa direkam. Karena apa? Pikiran kita itu memancar-mancarkan gelombang pikiran ya. Teknologi sudah membuktikan itu. Maka ada alat elektroencephalograph. Gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh otak bisa ditangkap. Gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh jantung bisa ditangkap. Jadi kita ini adalah energi ya, gelombang yang punya energi yang semuanya itu bisa ditangkap, bisa direkam, dan itu nanti akan diputar kembali rekamannya di ruang 3 dimensi holografik di saat hari pengadilan. Sahabat sekalian, dan kata Al-Quran, cukup kamu menghitung perbuatanmu sendiri. Tidak ada yang dirugikan hari ini. Seberat zarah saja perbuatan baik tercatat. Seberat zarah saja perbuatan jahat tercatat, terekam. Tidak ada yang dirugikan, dan Allah memang tidak pernah merugikan hamba-hambanya. Siapa pantas masuk ke dalam surga, maka dia akan ditempatkan oleh Allah di surga. Dan barang siapa seberat zarah saja lebih berat dosanya, maka dia akan bertempat di dalam neraka. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah melipat gandakan seluruh amal kebajikan kita di dalam ridhonya, dan mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.